Oke, teman-teman semua, guys, ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan perencanaan portal 2 dimensi bagian kedua. Jadi sampai tadi kita sudah mendefinisikan tipe-tipe balok, ya, tipe-tipe balok. Maaf ini lobet ya, ceplos dulu, hahaha. Baik, dari beberapa jenis beam yang akan dipasang atau balok yang akan dipasang, kita lihat di sini di bagian bawah ini ada pada saat pendefinisian balok ini ada beberapa macam material, yaitu ada B3050, B2030. Nah, ini yang sudah kita buat tadi, K3030. Cara membuatnya sama antara balok dan kolom, hanya kalau balok itu di beam, kalau kolom di kolom. Ya, kita cek, saya sudah membuatnya. Define, section, properties, materials, frame section. Ini sudah saya buat ya. Caranya bagaimana? Caranya ini kita ada B2030, B3050, K3030, K40. Kita buat baru ya. Add new property ya, kita sama konkret, kalau sama lah angkanya seperti tadi kita seperti di bagian 1. Jadi kita ini silakan cek di video bagian 1 untuk detail pembuatan balok. Ini dari bahannya dari beton tapi rectangular, ini kasih nama, kemudian ini lebarnya sesuai dengan ukuran 30 ya, depthnya atau ketinggian T3 ini arah 330, ini 20. Kemudian concrete reinforcement, karena ini balok kita pilih di sini beam. Kemudian yang lainnya sama, ini reinforcement design sama, ini besinya juga sama longitudinalnya. Oke ya, kalau sudah oke. Ini saya percepat, saya sudah memiliki beberapa macam ya. Baik, kemudian kita lanjutkan, langkah berikutnya adalah kita masuk ke, tadi sudah sampai di halaman 8 ya. Ya, masuk ke pembebanan. Ya, jadi pembebanan itu menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia ini ada beberapa macam beban, yaitu kombinasi antara beban hidup, beban mati. Gitu. Di sini kita untuk mempelajari masalah pembebanan ini silahkan dipelajari di literatur lain. Di sini saya akan langsung menerapkan, mendefinisikan beban dan kombinasi pembebanan. Jadi ada beban, ada kombinasi pembebanan. Jadi load and combination. Langkahnya adalah yang pertama define load pattern. Ini kita akan membuat model pembebanan, yaitu klik define load pattern untuk mendefinisikan jenis-jenis beban yang akan bekerja pada portal. Pada kotak dialog define load patterns, isikan data atas sebagai berikut. Load pattern namanya name, yaitu beban mati itu, atau di sini defaultnya dead, bisa diganti mati ya bisa. Beban hidup live. Wah, sorry guys, ada background, ini anak-anak juga sedang stay at home, social distancing. Beban hidup live ya, kita bersama-sama berdoa semoga virus coronanya segera terbebas dari Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin, semuanya diberi kesehatan. Oke, beban hidup, beban mati dead, beban hidup live, beban gempa 0. Coba kita cek ya, define load patterns. Klik define load patterns. Nah, di sini kita tambahkan, kita isikan yang dead ini 1, dead 0, hidupnya 0, dan gempanya 0. Oke, di sini ngikut ini aja, dead 0, kemudian live, beban hidup 0, kita add new load pattern. Kemudian ada gempa itu quick, itu gempa wake 0. Oke, add new load pattern.
Ya, kita sudah punya 3. Di sini saya buat ya kita buat 0 aja lah, ikut dari bukunya, nanti mungkin ada revisi karena ini menentukan beban itu dihitung sendiri atau dihitung oleh sub 2000. Modify ya, kalau baru add, kalau memperbaiki klik terus ganti modify. Oke. Ya, sampai di sini kita sudah menyelesaikan langkah mendefinisikan beban dulu. Baik. Kemudian berikutnya adalah kita akan mendefinisikan kombinasi. Dari menu utama klik define load combination. Pada dialog define load combination, klik add new combo. Ini maksudnya kombinasi baru. Bisa diisi dengan nama dari kombinasi itu, mungkin kombinasi 1 gitu ya. Nah, kombinasi 1 itu seperti standar nasional Indonesia, ini ada beban matinya diskalakan atau dikalikan faktor 1,2. Kemudian beban hidupnya ada pengalian faktor diskalakan 1,6 atau scale faktor itu berarti dikalikan 1,6. Dari kombinasi beban mati dan beban hidup ini nanti berapa paling tinggi. Kalau beban mati saja berapa, beban hidup saja berapa, kombinasi keduanya yang kombinasi pertama berapa. Oke, kita akan buat kombinasinya yaitu dengan klik define load combination. Stay tune guys, define load combination. Oke, kita klik add new combo, kemudian kita pilih kombinasi. Ini bahasa Inggris. If you speak Indonesian, you must change it with kombinasi 1. Yes, oke. Kemudian ini masih sama ya. Kita pilih date-nya, faktor pengalinya 1,2. Ingat saya pakai titik karena settingan komputer saya untuk pemisah desimal adalah titik. Kemudian untuk beban hidupnya faktor pengalinya 1,6. Ini kita add dulu. Tambah ini kan dead mati, sekarang hidup live 1,6. Ini sudah standar ya, tinggal ngikut aja add. Kalau mau ganti modify. Kalau mau nambah add. Oke, sampai di sini apakah kita akan oke atau harus nyeting yang lainnya? Oke, kombinasi 2 dan kombinasi 3 dengan model pembebanan seperti ini. Kombinasi 2 1,2 beban mati 1,0. Ya oke, kita buat di sini ya. Kombinasi 2. Oke ya. Oke, ini oke dulu. Oke, sudah ada kombinasi 1. Kalau mau copy of combo bisa, mengcopy dari kombinasi atau modify atau add. Ya, saya coba copy. Ya, ini kombinasi 2. Kombinasi 2 yaitu 1,2 beban mati 1,0 beban hidup. Coba kita pelan-pelan saja ya. Lihat beban matinya 1,2, beban hidupnya 1,0. Ya, karena ini sudah ada, kita modify ya. Klik. Lalu tambah beban quake gempa. Beban gempa adalah plus 1,0. Plus ya, karena ini gempa kan ada 2 macam, gempa positif paling apa 1,0 add. Jadi sudah ada 3 dead live quake. Ini kombinasi 2 kita oke. Sudah ada 2. Kemudian kombinasi 3 kita lihat di sini apa saja nilainya 1,2 1,0 1,0. Oke, kita buat baru. Ininya dead 1,2, ininya minus, yang maksudnya beban quick itu min 1 dari beban gempa, minus kasih lambang min minus 1. Oke. Ya, add modify ya, karena mengganti. Oke, sudah punya 3 kombinasi. Lah nanti dari kombinasi itu ketiganya mana yang paling besar ke depan seperti itu. Oke, masih ada lagi kombinasi yang lain? Oke, sudah tidak ada guys. Kita langsung masuk ke langkah berikutnya, menentukan kondisi perletakan. Oke, tadi saya jelaskan. Oke, baik.
Nah, di sini kita untuk memperbesar layar kita klik ini zoom ya, zoom besar. Untuk menggeser kita akan. Ya di sini ada pembebanan. Jadi pada prinsipnya untuk struktur itu harus ada ini ibaratnya pondasi itu nempelnya seperti apa modelnya. Di sini kita akan menentukan model pembebanannya. Ya jadi pada kali ini kita menentukan kondisi perletakan. Maaf bukan pembebanan tapi perletakannya. Klik join nomor 1 dan 5. Kemudian assign join restraint, pilih jepit. Ini jepit posisinya seperti. Jadi kalau dalam teknik sipil itu ada join jepit, ada join itu berarti titik tumpu ya, titik tumpu sendi. Ya, ini ada dia bisa menahan gaya vertikal dan horizontal. Kalau ini bisa menahan semua gaya. Nah, oke, nanti silakan kuliah di teknik sipil untuk membahas lebih lanjut. Anda buka lagi mata kuliah rekayasa struktur atau analisis struktur. Nomor 1 dan 5 yaitu kita join modelnya jepit. Kita klik nomor 1 ya, sampai ada silang seperti ini, dan 5 silang. Nah, di sini assign join restraint. Ini pilih yang jepit. Nah, tidak ada perubahan. Dia bisa tahan semua terhadap segala macam gaya. Oke, kita lihat di sini. Kemudian yang join nomor 9 kita pilih icon sendi. Ulangi lagi. Klik di nomor 9. Assign join restraint, sendinya itu di. Oke, sendi. Ya, kita lihat gambarnya kan segitiga. Betul sekali. Oke, jadi beda ini yang dicentang cuma 3. Oke, klik. Nah, sudah berubah warnanya ya. Baik, selanjutnya nah, kita langkah ke 10 adalah menetapkan jenis frame pada masing-masing struktur. Artinya ini baloknya itu mau yang ukuran berapa gitu. Jadi balok 10, 11, 12 kita klik assign frame, frame section B10, B30, B50. Jadi itu karena bebannya berat ya, dia panjang, bentang lebar, maka dibuat ini baru rencana, nanti harus dicek kuat atau tidak. Jadi masuklah di assign frame, klik dulu 10, 11, 12, assign frame, pilih di B30, 50, 10, 11, 12. Oke, mana nih? Ini 10, ini bisa seperti ini ya. 10, sebentar, ini harus digeser. Atau kalau mau langsung tet, ini 1, 11, 12. Kita gunakan balok yang besar. Jadi assign itu menerapkan ya. Tadi kan membuat define. Dan dibuat kita seratkan assign frame kan ya otomatis karena kita memilih bentang atau memilih baloknya, memilih frame itu rangka, maka kita bisa frame section. Nah ini berapa kan sudah dibuat tadi modelnya, rangkanya kita pilih ini 30, 50. Oke ya sudah otomatis ya, jadi B30, 50. Kalau ingin berbesaran kelihatan B30, 50. Ini ada nomor sih tadi, jadi nanti tertumpuk-tumpuk. Nanti bisa dihilangkan ini nomor labelnya, ini bisa dengan cara ini. Misalnya sementara labelnya mau dihilangkan ya. Oke, ini tidak kelihatan label itu kan tadi dia itu nomor berapa itu ya, kita untuk ini join saja ya biar tidak terganggu, tapi labelnya ini digunakan karena kita akan nanti untuk menentukan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk menentukan frame-nya, seksi 13, 14, 15, balok ukuran 20, 30. Ya, mana? Ini 14, 15, sign frame section 20, 30. Oke. Ya, B20, 30. Tulis guys. 20, 30. Kemudian blok frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, pilih frame section 44 kolom ya, kolom semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Frame-nya, labelnya kita hilangkan. Frame setelah akan penasaran dan dulu mau nurasin ini label 7. Ini 7 yang kita cari tutupan ini sebentar. 1 2 3 4 5 6 ya, mana nih? 1 ini 2 1 2 3 1 2 3 oh iya 4 5 6. Kita bisa klik kanan untuk melihat dia nomor berapa ya. Semua ini kita assign frame section. Ini kolomnya kelihatannya yang besar ya, kita pakai yang besar 40. Oke, kemudian yang ini kolom 30 assign lagi, berarti yang lainnya nih ya, 1 2 3 assign frame section kolom 30 K 30. Oke ya, sudah kita definisikan semua. Ya, ini sudah didefinisikan semua. Oke, semangat ya, seperti anak saya, semangat. Oke, semangat guys. Memasukkan data-data pembebanan pada frame struktur. Nah, ini komponen yang paling penting dan biasanya cukup ini rumit gitu ya, karena tertukar. Biasanya ini sudah tambah lagi sehingga nanti bebannya menjadi terlalu besar, over beban. Baik, kita hati-hati ya. Kita cek pembebanan pada frame struktur yang beban mati sekarang ya. Beban mati balok frame 10 11 12 itu klik assign frame load. Jadi kalau tadi kan assign frame, sekarang load distribute. Pilih load button beban mati. Isikan uniform load itu beban merata 20. Jadi semua di bentang itu bebannya 20. Baik, 10 11 12 kita klik 10 11 12. Nah, ini sementara labelnya kita hilangkan dulu. Label frame. Frame 10 11 12 12 assign frame load ya. Oke, pilih distribute, assign frame load distribute ya. Assign frame load ya, bukan yang beban. Pilih distribute. Nah, di sini bebannya apa? Kita pilih beban mati, isikan uniform load 20. Oke, beban mati uniform load ini di sini 20, semua 20. Lalu yang lain ini replace kalau mengganti, kalau menambahkan, jadi nanti ada tambahkan. Oke ya, ini ada bebannya 20 apa? Ini 20 kN. Kalau dijadikan ton ya kurang lebih 2.200 atau 2.000 ya. Ini 20,00. Ini bebannya sudah kelihatan. Dan kita cek ini distribute load dead, beban mati 20. Kemudian kita pilih lagi frame 13 14 15. Pilih assign frame load distribute, pilih beban mati. Hati-hati ya, beban mati 15. 13 14 15 13. Ya oke, jadi ini 13 14 15. Caranya milih seperti ini ya. Kalau dari kanan ke kiri harus blok semua, tapi kalau dari kiri ke kanan bola asal menyentuh.
Ini juga kita bisa menggunakan ya, tidak tampil ya, assign, frame load, distribute, date sama, tapi di sininya berapa tadi? 15. Oke. Ya, kita lihat 15 ya, jangan sampai salah, ini 20, ini 15. Yes, this 20 and this 15 kilonewton. Baik, sampai langkah di sini Anda sudah menjadi seorang desainer yang hebat. Ya, lanjutkan lagi. Klik join 4 dan klik assign join load force. Ini ada gaya titik ya, gaya join atau gaya terpusat sebesar dengan gaya itu beban mati, diisikan pada force global yaitu sumbu Z min 30. Jadi arahnya ke bawah min. Ada suatu titik, beban titik itu mungkin beban dari atasnya ya. Assign join load force 4. Kita cari titik 4. Nah ini ya, klik join kan ini. Assign join load force titik beban titik, biasanya di sumbu Z min 30 ya, jadi arah ke bawah 30. Kita nanti bisa lihat replace ya atau add mana baru. Oke ya, kita lihat di sini join dead load ya, beban 30, jangan sampai salah. Beban mati. Kemudian sama beban mati untuk nomor 8 min 50. Nomor 8 klik assign join load force min 50 ke bawah tetap ya, dead min 50. Jangan sampai salah ini ya, penting, fatal. 30 50. Kemudian yang 12 min 40. 12 mana ini? 12 klik. Ya, bebannya beda-beda karena mungkin di sini ada suatu titik, misalnya pohon-pohonan atau apa ya, ini jadi bebannya beda. Assign join load forces, di sini min 40, arah ke bawah ya, ingat-ingat sumbu Z arah Z tapi ke bawah. Oke ya, sudah pas 20 50 40. Kita lanjutkan lagi. Untuk berikutnya adalah ini nggak kelihatan tapi sudah tadi ya, 10 11 12 pada frame beban mati, isikan distance point load distance 0,5. jadi ini bebannya itu seperti segi 4 itu, beban plat. Jadi dia itu membentuk sebuah beban yang pinggirnya kecil, tengahnya besar. Kita klik dulu 10 11 12 10 11 ya, assign join load forces, kita cek beban mati masih point load distance kolom kedua 0,5 ya. Sebentar, assign frame load point salah ya, ulang lagi. Assign frame Bentar, 10 11 12 mana frame 10 11 12 frame, oh ya ini nih, ini frame ya, jadi udah beda nomornya 10 11 12. Assign frame load point beban titik. Nah di sini masih beban mati, kemudian akan diisikan di sini karena beban titik ya. Di nomor 2 diisikan berapa? Diisikan kolom kedua itu 0,5 di sini 0,5. Ini beban titik. Beban titik itu beban yang tidak pada beban yang hanya pada titik tertentu, seperti ada orang atau ada tiang bendera atau apa, itu kan beban juga. Kemudian di kolom kedua 40. Ini 40. Jadi nanti Anda akan lihat ada beban yang arahnya ke bawah. Oke ya. Oke. Nah ini
0,5 dan 40. Di sini ada beban yang disitulah beban apa, meja atau kursi. Lanjut guys. Nah, setelah semua input beban mati selesai, hasilnya akan menjadi seperti gambar di bawah ini. From spin load ya. Hasilnya akan seperti di bawah ini ya, kalau kita lihat gitu ya. Frame spin load beban mati. Nah, display solid frame dead. Oke. Nah, ini jadi beban matinya. Tadi saya klik ini display itu menampilkan show load assign pilih yang frame. Nah, jadi seperti ini, yang dead beban mati sama ya, 0 tadi sudah kita definisikan, ada titik, ada beban merata, jadinya seperti ini. Oke, nah sudah selesai sampai di situ. Kemudian kita akan lanjut ke beban hidup ya, beban hidup. Di beban hidup ini sama dengan tadi, tapi angkanya 10, 11, 12. Assign frame load distribute beban hidup uniform load 8. Kita klik ya, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ini berapa? Ini 10, 10, 11, 12. Assign frame load distribute. Ini hati-hati, beban hidup live, jangan sampai salah. Beban hidup 8. Oke. 8 beban hidup uniform load 8. Beban hidup itu lebih kecil, 8. Oke. Nah, ini sudah ganti beban hidup. Kemudian kita akan from yaitu yang join 4, 13, 14, 15 sama 6 bebannya ya, 13, 14, 15. Jadi dikumpulkan itu yang sejenis biar gampang. Jadi kalau mati kemudian hidup itu pusing nanti. Jadi mati dulu semua baru beban hidup. Assign frame loads distribute. Kita pilih berapa tadi ya? Kita cek lagi. 6. Oke. Yes, ada 8, ada 6 pas. Ini secara skalanya kan pas. 8 lebih tinggi, 6 di bawahnya. Oke, kemudian berikutnya klik join 4 dan klik assign join. Pilih assign join load force. Join ya, sekarang beban hidup ini min 20. Join 4. Nah, klik assign join load force ya, ini live pilihnya ukurannya min 20. Oke ya, min 20. Kemudian beban yang lain di titik 8 min 30. Tapi ini joinnya forces sumbu Z min 30 ya. Berapa? Join 8 darat. Oke, join load forces Z nya min 30. Masih beban live ya, min 30. Masih beban live. Oke, yes. Oke. Jadi 20, 30. Kemudian lagi join 12 min 15. Sign join load room min 15, minus 15. Jangan 150 ya, nanti gambarnya. Oke. Kita cek. Jadi ada 20, 30, 15. Ini paling besar bebannya join bos.
Masih ada lagi kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan yaitu balok frame 10, 11, 12. Ini beban hidup, dengan beban titik poin load ya. Jadi 10, 11, 12 assign frame load point beban hidup di jaraknya 0,5 dan 25. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oh ya, ini 10, 11, 12 assign frame load. Ini namanya beban poin ya, beban titik. Assign frame load point. Beban titik sebesar 0,5 dan 25. Masih ini harus live ya. Ya, 0,5 dan 25. 25. Oke. 0,5 dan 25. Kemudian ya, point load stand ini oke posisinya. Kemudian setelah semua input beban hidup dan telah selesai, hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Ya, ini beban hidup seperti itu persis ya. Nah, ini display solid design frame 5. Oke. Ini kenapa besar-besar ya, kita bisa tampilkan di sini extrude ya. Coba di sini extrude itu view by color, fill object ya, material. Oke. Ya, extrude ini berdasarkan material yang tadi kita sudah pilih, warnanya apa gitu ya, material. Oke ya, warnanya seperti itu. Display extrude atau soft founding box. Nah, sama sekarang. Jadi display solid sign frame itu live ya, beban hidup. Terus ini di sini ada klik namanya itu set display option atau Ctrl E. Ini di centangnya show at G, CC dan show bounding box. Ini juga labelnya mungkin ada ya. Oke, jadi ini sudah muncul beban di sini, frame span load, beban hidup. Baik, sudah sama ya, tidak ada yang berbeda dari yang sudah kita contohkan. Ya, oke. Ini sudah jadi seperti ini. Masih lagi saudara-saudara, beban gempa. Yes, beban gempa. Oke, beban gempa. Ini ya sekali lagi ya, beban gempa. Yaitu di join 2, assign join, load force, pilih beban gempa. Assign join, load force. Oke, sebentar. Di titik berapa? Join 2 ya, join 2. Mana ini displaynya dihilangkan dulu. Show under formats ini juga tidak usah ya. Show bowling. Oke. Join 2. Oke, benar. Join 2 kita klik. Sign join load force. Ini ada beban gempa. Isikan pada load dengan arah sumbu X positif. Force global ya, load force join load force global. Force global X ini isinya, nah ini dihilangkan dulu 0. Hati-hati di sini ya. Jangan sampai double. 0. Kita klik. Oke, replace karena belum ada, nggak apa-apa ya, kan gempa. Kemudian titik berapa lagi? Di atasnya join 3 70, join 4 50. Join 3 70, assign join load force 60 70. Itu lihat 70 ya. 70 lah 50. Oke, 70 arah sumbu X. Replace existing 60 70. Oke. Kemudian yang sini assign join load force
oke. Ya sudah 60 ini paling besar anginnya ya. Ini karena beban kecil juga angin tapi ini sudah ada ya di atas itu bebannya sedikit, yang di sini berat jadi lebih besar. Oke, sampai di sini kita bisa melihat bebannya seperti itu ya. Sumbu XYZ 50 kita lihat. Masukkan klik ya. Oke, 50, 70, 60. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah ya dalam analisa untuk mengetahui gaya bentang maupun reaksi, terjadi proses trial dan error untuk mencari solusi yang tepat yang dilakukan secara berulang-ulang. Proses ini bisa menyebabkan proses menjadi berat. Pada beberapa kasus, perhitungan dengan komputer tidak perlu menghitung seluruh komponen, namun hanya sebagian saja. Untuk mengecat agar perhitungan dilakukan sesuai dengan keperluan, maka SAP menyediakan fasilitas pilihan-pilihan analisis. Dalam penyelesaian portal 2D, analisis ini akan dibatasi hanya pada XZ plan atau tambah dari depan XZ. Ya, ini sudah ke analisis ya, analyze. Mungkin cukup dulu seperti itu. Nanti kan kita lanjutkan pada bagian ketiga untuk hasil analisis. Oke, terima kasih perhatiannya. Tetap semangat. Salam teknik sipil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah direkam. Apaan deh ya Allah. Wes rekam. Oke, Ctrl N. Hilangan rekamnya.